Ya, izin mulai ya Pak ya, Bapak-Bapak ya. Oke. Baik. Ya. Bentar. Oke, silakan Pak. Udah nih, udah record. Oke, siap. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Ya, ini siswa kelas 12 TKR 2 ini semangat sekali hari ini ya karena pastinya sudah mandi semua ya, Pak. Ya, Mas ya. Iya, Pak. Nah, ya untuk mengawali hari ini ya sebelum kita pembelajaran ya silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa, silakan Mas Nidi tolong dipimpin doa dulu. Baik, Bapak. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pimpinan untuk memimpin doanya ketua kelas. Sebelumnya saya absen dulu kehadirannya atau apa sudah masuk semua ini? Hadir Pak, alhamdulillah sudah lengkap Pak. Sudah lengkap ya? Sudah Ya. lengkap Pak. Kalau sudah lengkap tidak Bapak. perlu Lengkap. tidak perlu Bapak absen dulu karena supaya menyingkat waktunya ya. Terus kemudian ya saya izin apa namanya share screen dulu. Bentar. Sip, terlihat Pak. Sudah terlihat ya? Terlihat Pak. Oke. Hari ini ya sesuai karena kalian sudah kelas 12 ya. Mengingat dulu kalian kelas 11 sudah mempelajari ya perawatan sistem rem ya. Dan ini kalian kelas 12 akan mempelajari bagaimana cara mendiagnosis dan memperbaiki sistem rem. Ya, sebelumnya Pak Guru sampaikan dulu ya kompetensi dasarnya untuk sistem rem yaitu dari 3.21 yaitu mendiagnosis kerusakan sistem rem konvensional dan 4.21 yaitu memperbaiki sistem rem konvensional. Dan selanjutnya Pak Guru sampaikan tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi, observasi ya dan lain-lain kalian akan dapat menentukan cara memeriksa kerusakan sistem rem secara teliti, cermat dan kritis. Kemudian melalui diskusi juga kalian akan diskusi, observasi dan kajian referensi ya tentunya kalian akan dapat mendeteksi letak di mana kerusakan sistem rem ya. Kemudian tujuannya yaitu oh ya, nanti untuk yang untuk pertemuan berikutnya yaitu praktek. Nah, untuk hari ini pernahkah kalian mengalami atau melihat ya kendaraan khususnya mobil mengalami gangguan pada pengereman di jalan? Yuk, silakan. Siapa dulu ini yang pernah mengalami atau melihat di jalan raya? Saya, Pak. Pernah, Pak. Ya, siapa ini? Ini Dianto, Pak. Oh, ya, Mas Didi.
Gimana? Pernah melihat kejadian apa yang hubungannya Pernah, dengan Pak, pada saat saya sendiri yang mengalami, Pak, pada saat melajukan kendaraan tiba-tiba direm nggak bisa, Pak. Belum, Pak, sampai-sampai saya nabrak itu, Pak, nabrak pohon, Pak. wah, bahaya. Bawa mobil, Pak Nidi, Mas Nidi. Iya, Pak, Oh, pernah, Pak. kalian, oh gitu. Iya, Pak. Itu penyebabnya apa itu? Ternyata setelah saya bongkar itu ada salah satu selang minyak rem, pipa minyak rem itu bocor, Pak. Jadi nggak bisa ngerem, Pak, saya, Pak. Nah itu ya karena hanya masalah sepele yaitu rem, tapi sangat membahayakan, terutama membahayakan nyawa ya pengemudi maupun penumpang. Apalagi itu Mas Nidi itu masih usia sekolah kok udah bawa mobil, itu kan belum diperbolehkan gitu. Iya, Ya, Pak. ya. Terus kemudian ya, sebelumnya ya ada lagi yang pengalaman atau melihat kejadian Saya Pak. ya, Ada Pak. ya Mas Bayu, Mas Teguh, ya monggo silakan. Apa? Ini remnya tuh ini Pak apa? Ngocok-ngocok begitu Pak. Oh, ngocok-ngocok ya. Terus Iya, gimana? apa enggak, kalau sekali ditekan gitu dia enggak bisa, harus berulang-ulang kali gitu Pak, baru dia mau ngerem gitu loh Pak. Wah, itu bahaya itu. Terus Iya Pak, ngocok Pak remnya Pak. terus dibiarkan apa gimana itu? Itu diperiksa juga Pak, tapi belum ketemu Pak penyebabnya Pak. Ya, itu ya itulah itu yang akan kita bahas hari ini ya terkait diagnosis dan perbaikan sistem rem ya. Ya Pak. Ya, ada yang mau menyamakan lagi? Ada yang Ya, punya Pak. pengalaman lagi? Saya Pak pernah Pak. Ya, gimana Mas Ya Wahyu? Pak, saya bonceng naik mobil saudara saya Pak, tiba-tiba nggak bisa direm Pak. Ternyata di rodanya itu ada cairannya Pak. Kemungkinan ketika dilihat ya itu cairan rem Pak. Yang bagian belakang Pak, ternyata silnya Pak. Ibaratnya nyeplos. Ibarat di Ya, silnya nyeplos Pak. Silnya keluar atau apa terlepas. oh iya, ya. Blong, remnya blong. Itu ya, itu juga salah satu permasalahan ya pada sistem rem kendaraan ya. Saya, Pak, Ya, Mas Riono, itu mosok remnya bunyinya nyit 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 gitu kayak ada tikusnya Pak di kolong mobil Pak. Nyit 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 nyit. itu. Juga Mas masalah Teguh sih, Dilakoni tikus tikus ini ini. dari tadi. Iya. Rem tidak Tapi kabel. ada tikusnya kan bunyi nyit 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 itu kenapa Terus tuh Pak. Pak? Iya iya iya. Nah itu juga masalah penyebab kerusakan rem itu juga, masalah rem itu juga itu. Ada yang tahu kenapa itu? Ayo, ada yang tahu itu kenapa? Mungkin Nggak tahu Pak, dicari-cari nggak ada tikusnya Pak. Tapi kalau jalan bunyi tikus Pak. mungkin ini Pak cakramnya sudah enggak lurus lagi Pak, udah agak bengkok barangkali Pak. Oh, gitu. Nah, kalau di mobil itu kan ada dua jenis sistem rem, ya, ya, yaitu ada rem cakram, ada rem tromol. Apakah cuma di rem cakram yang bisa terjadi seperti itu bunyi? Enggak, Pak. Enggak Pak. Ya, berarti di rem tromol juga bisa terjadi. Ya, bisa juga Pak. Bisa, Pak. Normal juga bisa. Ya, ya untuk mengawali pembahasan sistem rem ya, saya sedikit ulas lagi materi kelas 11 kemarin, gitu ya. Jam berapa? Oh. Pertama ini prinsip rem ya, prinsip dasar. Ya, kalian sudah tahu sendiri ya, merubah energi gerak menjadi energi panas. Ada yang paham maksudnya dari ini materi ini, prinsip dasar? Kenapa Saya, merubah? Pak.
Ayo coba yang bisa menjelaskan coba. Saya, Itu Pak. panas timbul karena gesekan, Pak. Ya. Ya, Pak, betul, Pak. Dan terjadi pengereman. Betul? Ya, betul, Betul. Pak. Kalau tidak panas kan bisa juga terjadi pengereman. Bedanya apa? Yo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Bedanya kalau tidak panas berarti tidak terjadi gesekan, Pak. Ya, tapi kan intinya kan ini pengereman. Nah, bedanya apa dengan pengereman ketika terjadi panas dan ketika tidak panas? Ya, kalau terlalu panas nggak pakem, Pak. Nah, itu yang dimaksud pakem enggaknya gimana? Ayo. Pakem itu kalau ngeremnya ini, Pak, ngeremnya enggak cepat ngeremnya gitu loh, Pak. Direm cepat berhenti dia, Pak. Itu pakem. Iya, Pak. Ya. Kalian pernah nyuci motor? Nah, kita samakan dengan motor aja. Kalian pernah nyuci motor? Nah, setelah kalian mencuci motor, yaitu kalian dibawa motornya dikendarai. Nah, belum jauh, nah kalian ngerem. Apa yang terjadi? Enggak pakem, Pak. Nah, justru itu. Ada yang punya pendapat lain? Ketika rem masih dingin dan panas? Mas Tommy? Ada? Mas Rohimin? Ada yang punya pendapat? Ketika rem masih dingin? Kalau dingin direm bluetooth, Pak. Kurang pakem. Oh. Gitu. Oh ya. Boleh ya. Tapi kalau dingin justru rem itu lebih pakem. Nah, semakin pakem rem itu akan membahayakan kendaraan. Ya, misalkan motor. Semakin kalau dingin itu kan pakem itu pakem banget. Bisa terjadi kalau agak banter dikit dia akan jempalik, istilahnya jempalik itu apa ya? Jungkir gitu ya. Makanya Ngunci, Pak, ngunci. iya, ngunci itu. Itu kalau dingin, makanya dibutuhkan panas ya. Makanya di sini kan merubah energi gerak menjadi energi panas supaya apa? Supaya pengeremannya itu lebih nyaman. Nah, makanya dibutuhkan panas. Kalau kondisi rem dingin itu justru malah membahayakan kendaraan. Itu sistem rem. Ya, ini masih dasar ya. Komponennya kalau untuk tromol itu ada sepatu rem, terus tromolnya sendiri, ya kita sudah pernah bahas, pasti ingat. Ya, rem cakram ada kaliper, ada disc brake, ada rotor disc atau istilahnya cakram, gitu ya. Terus ada juga parking brake. Ya, ini untuk kendaraan mobil terutama itu ada booster untuk memudahkan pengereman. Nah, sebelumnya kita perhatikan video yang akan, sebelumnya gini, sebentar. Nah, sebelum kita akan bahas lebih jauh tentang identifikasi dan perbaikan sistem rem, ya, saya sudah bagi kelompok diskusi ya untuk kelas 12 TKR 2. Untuk kelompok 1 ya ada nanti akan yang jadi penanggung jawab kelompok ya. Saya tunjuk langsung Mas Sony ya, siap ya. Untuk kelompok 2 Mas Teguh, dan yang kelompok 3, maaf itu tulisannya 2. Kelompok 3 Mas
Rizal. Ya, nanti kita akan mendiskusikan ya apa saja penyebab terjadinya kerusakan rem dan bagaimana solusinya dan bagaimana cara perbaikannya. Seperti itu. Sampai sini paham? Ya, bisa dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Kelihatannya, Paham. kelihatannya ini ngantuk, lemas ya. Kita Agak kaku. peregangan dulu ya, peregangan dulu. Coba ikuti Pak Guru ya, sebentar. Ikuti gerakan Pak Guru sebentar. Ya, Pak. Ya. Pegang pundak. Ya, Pak. Ya, tolong ya semuanya kita pegang pundak. Ya. Benar ya. Pegang telinga. Ini, Pak. Ya, Pak. Pegang hidung. Pak. Ya, Pak. Pegang dagu. 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 Ya, berarti itu Mas Rohimin itu belum fokus ya, belum konsentrasi ya. Dagu mana Mas Rohimin? Dagu. Ya, dagu ini dagu. Ya, kalau ini dahi. Ya, itu ya. Mas Rohimin belum konsentrasi ya. Kedua ya, kita ikuti saya lagi ya. Ngantuk. Ya, rentangkan tangan, ya, rentangkan tangan. Nah, Ya. Ke atas. Ya, arah ke atas. Oh. Ya. Tarik ke belakang. tarik belakang. Ya, istilahnya Jawa, Mantap, istilah Pak, Jawanya mantap. itu istilah Jawanya itu ngulet. Ya. Ngulet itu badan itu fresh. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, kita kembali ke materi. Ini sudah saya bagi kelompoknya. Ya, selanjutnya kita kembali ke materi. Saya tayangkan sebuah video ya. Mungkin ada beberapa menit, mungkin 3 menit ini. Ya, silakan simak videonya ya terkait dengan kerusakan sistem rem. Ya, nanti silakan untuk masing-masing kelompok ya, ketuanya ya, ketua kelompoknya bersama kelompoknya diskusikan penyebab terjadinya kerusakan rem itu apa? Penyebab yang terjadi pada video ini apa? Silakan. Remblong, sebuah kalimat yang sering terlontar ketika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar seperti truk atau bus. Seringkali kita melihat headline suatu berita di media massa, banyak kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh rem blong, di mana rem tidak dapat berfungsi saat pedal rem diinjak. Lalu, apa yang menyebabkan rem bisa menjadi blong? Dan benarkah rem blong terjadi karena adanya kerusakan pada sistem pengereman? Terjadinya rem blong memang bisa dipicu oleh kerusakan pada komponen sistem pengereman, seperti ausnya kampas rem, kurangnya minyak rem, atau adanya kebocoran pada sistem pengereman. Namun selain itu, penggunaan rem yang tidak tepat juga dapat memicu terjadinya rem blong, seperti kejadian rem blong di jalanan menurun. Rem blong di jalan menurun dapat terjadi ketika transmisi kendaraan berada pada posisi gigi tinggi, di mana pada kondisi ini kendaraan melaju cepat dan mekanisme engine brake yang berfungsi membantu mengurangi kecepatan tidak bekerja. Akibatnya, gaya pengereman yang dilakukan hanya menggunakan rem utama tidak mampu menahan laju kendaraan karena besarnya energi kinetik dan energi potensial yang dihasilkan saat kendaraan melaju turun. Hal tersebut akan menghasilkan suhu tinggi yang ditimbulkan dari gesekan kanvas rem dan tromol, sehingga membuat kanvas rem aus dan terjadi kegagalan pengereman atau dikenal dengan istilah brake fading. Tapi jangan salah, kejadian rem blong tersebut juga bisa dialami saat kendaraan melaju di jalan lurus, jika kendaraan melaju dengan cepat dan juga tidak didukung oleh engine brake dengan menurunkan posisi gigi transmisi. Apalagi, kendaraan yang membawa muatan berlebihan atau overloading
berpotensi besar terjadi remblong karena rem tidak mampu menahan energi kinetik yang berlebih dari kendaraan. Jadi, selain melakukan perawatan pada sistem pengereman, kita juga harus memahami teknik pengereman yang tepat dan menghindari overloading agar kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dapat dihindari. Ingat, untuk selalu mematuhi peraturan di jalan, dan jadilah generasi cerdas dalam berlalu lintas. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Nah, silakan untuk tiap-tiap kelompok ya diskusikan dari hasil dari video tersebut apa yang kalian dapat terkait kerusakan sistem rem ya. Seperti itu, silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Saya kasih waktu berapa menit ini? 30 menit. Ya, silakan. Saya kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan. Ya, sebelumnya Baik, apa, Pak? Ya. Kelompok mana, Pak? Gimana? Pak Guru, saya kelompok mana, Pak Guru? Oh iya. Sebentar. Kelompoknya dilihatin lagi, Pak. Ya, sebentar. Nah, ini. Oh iya, saya sama Pak Rizal. Satu Ya kelompok 2 nih sama satu Pak Teguh kelompok nih. dengan ya. Beda L doang nih, LUL. Oke, Mas Rizal, silakan Mas Rizal. Apa nih? Ya, gimana ayo? Diskusikan ya. Jangan banyak bercanda, jangan banyak diskusikan. Iya, Bapak. Ayo. Mas Rizal kita diskusi Kalian nih. kelas udah kelas 12 nih, sebentar lagi UKK ya. Kalau nggak paham gimana ini? Serapan, Pak. Ayo ngumpul sini diskusi nih. Teguh jangan mainan aja nih, Ayo, Mas ngobrol, Teguh. diskusi. Mas Iya Teguh nih. main handphone aja nih. Enggak cari materinya ini. Cari materinya. Gak apa-apa, boleh. Pegang HP Boleh. boleh. Tuh boleh kan. Silakan browsing cari informasi di Google. Gitu. Yang ada malah main Mobile Legend tuh, Pak. Enggak, Pak. Fitnah, Pak. Enggak, Pak. Pak Rohimin ada nih, Pak Rohimin. Mas Rohimin ada ya? Ada, Bapak. Ada. Itu tiduran, kenapa itu tiduran? Males, Pak, dia mah malas, Pak. Males, Pak, emang, Pak. Malas sudah kelas 12 tuh. Iya. Ayo gimana? Sudah dapat gambaran apa yang terjadi pada yang apa? Udah, Pak. Ya, dari Udah, kelompok Pak. Remnya apa ada dulu nih? tikusnya itu, Pak. Ya, Kelompok 1, Pak. Sudah, Pak. dari kelompok 1 ya, silakan dari kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Ayo. Baik Pak, izin Pak menyampaikan Pak hasil diskusinya Pak. Jadi remblong itu mungkin bisa jadi Pak dari kanvas remnya Pak yang udah keras Pak. Nah sehingga pada saat pengereman itu tidak pakem Pak. Tuh, kemudian yang kedua Pak ini terkait remnya itu jaraknya terlalu jauh Pak. Jarak apanya? Jarak antara sepatu rem dengan apa tromolnya mungkin Pak itu bisa terlalu jauh Pak, sehingga pada saat pengereman bukannya kena malahan gelusur gitu Pak. Nah termasuk mungkin ininya apa perbaikan yang akan dilakukannya itu terkait kampas yang udah keras itu mungkin bisa diamplas dulu Pak itu kan. Nah kalaupun misalkan diamplas tidak ada apa dipasang kembali dilakukan pengujian masih sama ya itu harus ganti Pak, ganti kampas Pak. Nah, mungkin kalau untuk jaraknya itu bisa dilakukan penyetelan Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Gitu. Mungkin
Ada tambahan? Ada Pak. Nah, silakan Pak Nasin. Ya, Iya silakan. Pak. Nambah dari kelompok 1. Rem blong itu biasanya itu kendaraan yang overload Pak. Jadi ketika muatan banyak itu rem itu tidak bisa tidak bisa terkontrol karena memang muatannya terlalu berat. Jadi daya cengkramnya rem itu berkurang Pak. Seperti itu Pak. Ya, betul. Terus ada lagi? Ada Pak. Ya, silakan. Ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 Pak. Oh, masih kelompok 2. Ya. Ya, silakan yang kelompok 2. Mas Riono Pak yang mau nyampein Pak. Oh ya, boleh, Berat. boleh. Silakan, bebas. Ayo. Ya Pak. Ya. Ini rem blong bisa jadi karena ini Pak, penggunaan spare part Pak. Kanvas remnya bisa jadi belinya yang imitasi Pak. Jadi daya pakainya nggak bisa bertahan lama Pak. Nah, itu dia. Terkait Kelompok 3 Pak. Oh iya, silakan. Kelompok 3 dulu ya. Ada yang mau disampaikan, yo. Rizal lu mau ngasih ini? Oke, Lempar bola terus ini. Kurang ini lempar bola terus ini. Kelompok 3 Pak, dari penyebab dari rem blong yang pertama itu Pak ada gejala masuk angin Pak, tercampurnya udara Pak dengan minyak rem, karena minyak remnya berkurang sehingga udara masuk Pak, itu mengakibatkan terjadinya rem blong. Yang kedua, pada komponen-komponennya itu terjadi kebocoran Pak, yaitu seal di seal pistonnya, master remnya Pak, itu terjadi kebocoran. Itu Pak, mungkin Pak untuk kelompok 3 Pak. Terus tindakannya apa kalau terjadi seperti itu? Kita melakukan bleeding Pak, bleeding pada sistem remnya Pak. Terus kita cek dulu bagian-bagiannya, terutama kalau yang tadi seal pistonnya yang retak pecah, maka kita ganti sealnya Pak. Kita ganti, terus kita kuras lagi minyak remnya. Langkah selanjutnya kita melakukan bleeding Pak. Ya. Mungkin Ya, Pak itu. Mungkin ada yang menambahkan, Rohimin dan Rijalul? Nambahin Pak. Ya, silakan. Ya. Mas Ya Teguh. Pak. Kalau biasanya rem blong ini terjadinya di truk Pak ya, kayak di video tadi Pak. Ya. Karena overload dan juga karena kompresi anginnya kurang itu Pak. Jadi kalau mobil truk itu dia ada bantuan angin Pak dari kompresor Pak. Nah karena dia overload jadi dia tidak kuat Pak, seperti itu Pak. Oh, betul. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada yang mau menambahkan atau yang berpendapat? Silakan. Sudah? Ya. Kalau misalkan truk, ya, apakah? Mau nanya truk kita ada minyak? Ya. Menanggapi lagi sedikit Pak. Ya, silakan Mas Wahyubi, monggo. Mungkin terjadi hal yang seperti itu tadi di video sampai kecelakaan itu karena kurangnya perawatan Pak. Pengecekan komponen-komponen Pak untuk atau pembersihan biasanya. Nah, pengecekan sampai terjadi hal seperti itu Pak. Dan tadi juga terutama mobil yang muatan berat itu memang riskan Pak karena tidak mampu, bisa ada tambahnya juga rem angin Pak. Itu kadang rem anginnya bocor kalau tipe rem angin Pak. Tahu saya gitu Pak. Terima kasih Pak. Tambahan Pak. Ya. Kalau lihat dari video itu tadi ada kecelakaan yang beruntun Pak. Bisa jadi salah satunya telat nginjek rem Pak. Oh ya. Telat nginjek rem jadi langsung numbur Pak. Ya, bisa jadi ya. Boleh. Ada lagi? Ya, kalau belum ada ya silakan. Ini seperti yang saya tampilkan di layar ya. Silakan yang sudah kalian temukan tadi jenis gangguan apa namanya? Dari gangguan rem
permasalahan rem ya seperti tadi rem blong. Silahkan kalian buatkan apa namanya ini tabel analisis gangguan sistem rem ya. Silakan masing-masing ketua kelompok ambil kertas di meja Pak Guru, silakan untuk dibuat tabel ya, silakan. Nah, sebelumnya saya Pak Guru tadi lupa. Nah, kalian siapkan HP-nya ya, siapkan HP-nya, koneksikan dengan internet. Kemudian kalian kerjakan latihan soal pretest yang sudah saya kirimkan yang sudah Pak Guru kirimkan di grup kelas ya. Itu link kuisis, silakan dibuka ya, dibuka dikerjakan. Begitu. Oke? Baik, Bapak. Ya, ini kok Pak. ngantuk ya? Lemes, Pak. Oh, lemas. Belum makan siang. Belum makan siang, Pak. Nggak Udah malam apa-apa. ini. Ya, Mas orang Rohimin Makan tidur. tempe tahu. Pak Guru, Mas Rohimin tidur tuh Pak Guru. ya mungkin dia puasa mungkin. Pak, nasi uduk di kantin habis, Pak. Jadi lapar, Pak. Nah, ini juga ada seperti ini. Kita refreshing dulu. Itu yang suruh turun harusnya Pak. Nah, itu ya, itu salah satu ya karena kurang perawatan juga ya kendaraan jadi mengalami kerusakan di perjalanan. Itu ciri-cirinya itu ketika di turunan ya tidak bisa berhenti ya. Itu seperti itu. Ya sudah dikerjakan latihan soalnya. Ya nanti 2 soal lagi, Pak. 2 soal lagi. Dikit lagi Pak. oh gitu. Ya nanti Pak Guru cek ya. Ya Pak. Ya. Ya. Sudah selesai mungkin ya. Ya, kita Ya, lanjut Pak. materinya ya. Tadi sudah sampai ya menetapkan gangguan ya. Dan yang tadi sudah disampaikan melalui video itu hanya salah satu permasalahan pada sistem rem yaitu rem blong. Nah, ada banyak lagi gangguan-gangguan atau gejala kerusakan sistem rem. Ya silakan juga dimasukkan di tabel itu yang kalian kerjakan. Ya silakan apa saja selain rem blong. Ya, sudah? Sudah Pak. Ya, silakan perhatikan di layar. Ya, apakah ya salah satu ya, apakah yang kalian kerjakan, yang kalian tuliskan di lembar kerja, apakah sama seperti yang ada di layar? Ada Pak yang betul, ada yang sama Pak, ada yang sama Pak. Ya. Ntar Pak Guru ambil headset dulu, hujan. Pak gurunya permisi teman-teman. Pak Gurunya kurang Gimana persiapan. Ayo kita cabut yuk. Kita kabur. Yuk kita Kita kabur cabut ke yuk. kantin, teman-teman. Kantin, kantin, kantin. Kantin yuk, kantin. Ngaco. Kita ke kantin yuk. Ya, jangan kemana-mana ini baru mulai kok udah ke kantin. Waduh. Nggak Wah, jadi. Balik lagi belajar lagi. Nggak jadi, yuk. Pak. Nggak jadi. Nggak jadi ke kantin. Nggak jadi beli nasi uduk.
Ya, sudah kalian tuliskan? Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Pak, Ya. Pak Guru Riono ngajak siswa lain Pak di kelas kita Pak. Penumpang gelap, Pak. Itu jurusan lain pengen belajar otomotif itu nggak apa-apa, boleh. Oke Pak, lintas jurusan boleh apa ya? Boleh. Yang penting jangan ribut. Ya, dari yang sudah kalian kerjakan ya seperti yang saya tampilkan di sini, indikasi kerusakan rem. Ya, dari beberapa kelompok ini ada yang bisa menyampaikan pendapat ya dari indikasi kerusakan rem tersebut, dari gejala-gejalanya. Ya mungkin salah satu atau dua dari 5 indikasi gejala kerusakan rem tersebut. Ya silakan dari Ya, kelompok Pak. 1. Ya. Boleh Pak, kelompok 3 Pak. Ya kelompok 3 siapa ini ya? Oh. Rijal Pak. Ya saya catat dulu. Dapat nilai 80 itu. Alhamdulillah. Ya. Udah ya Pak jawabannya ya. Satu kelompok kan Pak? Oh iya. Kok langsung dapat 80 Pak? Kami berapa Pak? Jawab Pak. Ya kalau berani, Kalau jawab 100 Pak. berani berbicara di depan ya dapat nilai plus lah. Ayo. Ya. Apanya Pak? Tiga tadi sama Pak Rijal, sama Mas Rijal tadi Pak diskusinya. Ayo ada yang bisa memberikan pendapat? Saya jawab Pak, pendapat Ya, Pak. Pak. Ya. Yang permasalahan yang nomor berapa ini? Yang mana? Saya nomor 2 Pak. Ya silakan. Ya, rem bergetar ini mungkin ini Pak. Satu adalah kampas rem yang sisinya berbeda Pak. Pemakanannya Pak, sehingga mengakibatkan rem ini bergetar. Yang kedua karena disknya Pak, disk brake-nya Pak. Disk brake-nya sudah menipis Pak, sehingga ketika direm ini bergetar Pak. Jadi menipis atau mungkin permukaannya tidak rata Pak. Jadi ketika pengereman ini terjadi rem getar Pak. Mungkin itu Pak untuk kelompok 3 Pak. Ada yang mau nambahin? Rijalul mungkin dan Porohimin? Udah lengkap Pak. Emak Pak Guru, udah lengkap semua tuh Pak. Ya. Saya aja boleh. Pak berarti yang dapat nilai. Alhamdulillah. Itu jawabannya dari kita itu Pak Guru. Mas Rizal cuma menyampaikan. Berarti nilainya harus dibagi itu Pak Guru. Oh iya, ya Bagus, nanti Pak. semua dapat 80 lah, boleh. Alhamdulillah. Hore. Ayo satu lagi. Ya kelompok. Pak. Ya, Dari kelompok 2. ya kelompok 2. Apa? Ya, indikasi? Kelompok rem 1 Pak berdecit, Nasim. Pak. Ya rem berdecit. Kenapa? Itu ada debunya Pak, kotor di tromolnya. Terus yang kedua kampasnya kemungkinan habis Pak, udah aus, makanya dia berdecit Pak. Oh ya. Jadi ada betul. 2. Kalau enggak Kira ada tikusnya Mas Nasim. ya kampasnya habis Pak. Tuh. Ya. Solusinya apa perbaikannya? Ya ganti kampas Pak, ganti kampas rem, terus kalau ada debu ya kita bersihkan Pak dengan udara bertekanan. Oh ya. Ya bisa diterima ya, boleh. Ya, ini dari kelompok berapa ini? Mas Nasim. Kelompok 1. Kelompok 80 1. juga Pak. 1 Pak. Ya, yang tadi kelompok 3 ya. Iya. Ya, kelompok 2 silakan. Kalau nggak Kelompok mau dua ada, nanti Saya Pak. Guru tapi kalau Saya Pak. kalau kotor cuman disemprot dengan udara tekanan masih kurang, mungkin harusnya dicuci Pak Guru pakai air sabun. Sama mobilnya itu Bapak. Ya.
Ya, Apa boleh, pakai boleh, sabun, boleh. Pak? Apa ya? Ya, Pakai rinso. Kelompok 2 Pak, belum Pak? ya silakan. Kelompok 2 nomor 4 itu Pak, terasa dalam saat diinjak. Ya, Nah, ini kenapa itu? penyebabnya bisa jadi minyak remnya kurang Pak. Berkurang Pak. Oh ya, seperti itu. Terus Solusinya solusinya ditambah Pak. ditambah. Ya. Nah, kalau cuma nanti kalau berkurang lagi berarti ditambah lagi atau gimana solusinya? Nah, kalau berkurang lagi baru dicek Pak. Mungkin ada yang rembes Pak. Nah, itu seperti itu ya. Tambahan Pak, Ya. setelan remnya Pak. Ya. Jadi terasa dalam Pak, disetel Pak. Ya. Ya, boleh ya. Berarti untuk ketiga kelompok bisa menjawab, bisa memberikan masukan terkait kerusakan, indikasi kerusakan sistem rem ya. Berarti semuanya dapat nilai bagus ya. Kemudian ya, untuk mengakhiri ya, ini selesainya jam berapa ini? Udah habis waktunya ya? Ya Pak, habis Pak. Oh ya, ini enggak ada bel ini. Lama Pak, belum Pak. Oh iya. Lama nih Pak. Nggak pantas belnya belum bunyi ya. Ya, oh ya, maaf saya Pak Guru belum menyampaikan ya terkait apa terkait penilaian ya, terkait penilaian ya, nanti bukan hanya penilaian pelajaran yang Pak Guru sampaikan, tapi ada penilaian sikap ya. Nanti ada instrumennya ya. Jika ya, penilaian sikap ada tiga penilaian, yaitu sikap spiritual ya, yaitu seperti berdoa, memberi salam ya, saling menghormati, toleransi, memelihara hubungan yang baik dengan sesama teman sekelas. Itu sudah, kalau kalian sudah melaksanakan, kalian sudah mendapatkan nilai sikap spiritual gitu ya. Kemudian sikap sosial. Nah, sosial yang indikatornya jujur ya, tidak bohong ya, tidak menyontek ya, dan terus terang gitu. Terus kemudian sikap kerjasama. Nah, seperti ini tadi ya, Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok ya, kalian bisa kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugasnya, yaitu sudah mendapatkan nilai sikap kerjasama seperti itu. Terus untuk instrumen untuk nilai pengetahuan ya, nanti saya sampaikan lagi. Terus apa ini? Ya, untuk kesimpulan ya, kita karena ini waktunya sudah mau habis ya, ini udah jam terakhir, kita pulang. Sebentar. Saya Pak, nyimpulkan Pak, saya Pak. Ya, boleh langsung disimpulkan. Silakan. Izin Pak Ketua. Sistem rem sangat diperlukan pada kendaraan Pak. Kalau tidak ada sistem rem, kendaraan akan sangat berbahaya Pak. Sudah Pak. Ya, seperti itu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan ya terkait Saya Pak. sistem rem ya. Saya Pak. Jadi namanya kendaraan itu jangan cuma bisa ngebut doang Pak, tapi harus bisa berhenti juga Pak. Iya. Ya, ada lagi ya selain Mas Rizalul dan Mas Riono. Fungsinya untuk menghentikan kendaraan Pak.
rem fungsinya untuk menghentikan kendaraan. Boleh ya, Pak? menghentikan kendaraan. Berarti kalau kita berkendara, ya, kita ngerem, walaupun kita jalan 100 km per jam, berarti ketika ngerem berarti kendaraan berhenti gitu. Ya, berhentinya pelan-pelan dulu, Pak. Kalau Oh, langsung gitu. berhenti nanti ke belakang, Pak. Ya. Ya, ya intinya seperti itu ya. Ya bagus, bagus sekali ya. Itu saya, Pak. Ya. Ini kok kurang dengar Mas Rizalul suaranya ya kurang dengar. Apa lemas apa di belakang? Lemes, Pak. Oh, lemas. Pak. Ya. Kebanyakan Coca-Cola itu, Pak. Mencari jalur. Iya. Lebaran. Pak Guru, mau nanya Pak Guru. Ya, silakan. Ada yang mau Kalau ditanyakan? mobil di lampu merah itu kenapa berhenti ya? Karena ada rem. Saya jawab, Pak. Ya, Karena ada betul rem. sekali nih, Pak. Ya, semangat sekali kelas ini ya. Wah, ini Kreatif, Pak. STKR 2 ya. Ini kelas-kelas pilihan semua ini. Berhenti karena ada nginjek rem, Pak. Ya, karena ini rem, Pak. Sebentar. Ya, mungkin sekian untuk hari ini ya. Karena waktunya sudah siang ya. Kita lanjut minggu depan ya. Berarti minggu depan kita praktek. Nah, sebentar. Ya, untuk minggu depan praktek maka menggunakan job sheet LKPD ya. Untuk LKPD-nya saya sudah share di grup kelas, silahkan download dan di print untuk dipelajari untuk praktek minggu depan gitu ya. Ya, Pak. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kalian silakan buka grup kelas ya, sudah saya kirimkan post test ya, post test untuk akhir pembelajaran ya. Silakan dikerjakan paling lambat nanti malam ya, jam 9 ya, nanti soalnya langsung Pak Guru koreksi ya. Ya untuk dimasukkan ke jurnal nilai. Ya untuk hari ini mungkin sekian ya. Sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan? Ya, saya kira Cukup, Pak. cukup. Kalau cukup ya silakan meja kursinya dirapikan ya, dirapikan kembali. Coca-Colanya dirapiin juga nggak, Pak? Ya, itu dibawa pulang Dibagikan, ya, Pak. dibawa pulang. hari. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa ya, dia untuk majelis. Silakan ketua kelasnya. Ya, Mas Bapak. Didi. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini berapa menit ya, Pak ya? Panjang, Pak. Lama, Pak. Panjang, aman tuh, Pak, aman, Pak. Aman ya. Videonya aja 30 menit tadi, Pak. Wah, berarti ini udah sejam belum ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, buat teman-teman silakan satu atau dua orang untuk memberikan tanggapan untuk Pak Puji untuk pitching hari ini. Silakan, siapa yang mau mengomentari? Mohon koreksinya, Bapak-bapak. Pak Rizal Ji, gimana mau memberikan tanggapan, Pak? Pak Teguh? Ya, Pak, siap. Ya. Setelah Pak Teguh langsung ke Pak Zulbaidi ya untuk memberikan tanggapan ya. Oke. Ini sekedar menanggapi, Pak ya.
untuk Pak Puji. Pak Puji dalam menjelaskannya agak lambat begitu Pak ya. Jadi nanti siswanya jadi malah bosen barangkali Pak, seperti itu Pak. Gitu ya. Takut Iya. ngantuk ya Pak. Ya. Tadi makanya tadi siapa tadi yang ngantuk Pak ya? Pak Rohimin tuh, Pak Rohimin ngantuk tuh. Iya Pak. Lebih agresif lagi lah seperti itu Pak Puji. Lebih agresif seperti itu ya. Ya, Bahasanya. Pak Teguh. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Belum terima ngopi. kasih. Boleh ditanggapi dulu Pak Puji. Ya itu mungkin ya karena grogi juga karena saya mengajar praktek dengan ahli-ahli otomotif gitu, jadi saya grogi gitu Pak. Astra punya ini, Astra punya soalnya Pak. Master Astra. Oh. Semangat Pak Puji. Teman-teman kayaknya cukup ya. Kita coba minta Cukup, tanggapan Pak Zulbaidi. Mohon Pak Zulbaidi kira-kira berkenan untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Puji. Iya Pak. Begini, memang kita punya style gaya masing-masing gitu. Nah, itu kan bawaan kita gitu, seni kita masing-masing dalam ngajar. Tetapi strategi, metode itu bisa dirubah gitu. Langkah-langkahnya, bagaimana awalnya gitu. Lalu media yang tadi, kalau nanti dalam ujian itu perlu disiapkan kembali lebih baik gitu. Jangan ada yang terputus gitu. Alokasi waktunya untuk media untuk awal tadi berapa gitu kan. Nanti intinya berapa gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Tadi kan kelebihan medianya setengah jam kan itu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai waktunya cuma 40 menit itu media saja udah habis pendahuluan saja kan gitu. Lalu yang terakhir simpulan tadi itu. Kan ada beberapa pertanyaan, simpulan terakhirnya mungkin alangkah baiknya guru juga mengulas gitu. Jangan hasil diagnosanya tadi itu berdasarkan siswa-siswa saja, lalu tidak diulas kembali oleh guru gitu. Mungkin alangkah baiknya diulas kembali oleh guru supaya ada penguatan dari materi hari itu supaya diingat untuk oleh anak gitu. Sementara itu demikian dulu Pak Uji, Pak Riono sebagai hostnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Zulbaidi. Silakan Pak Puji memberikan tanggapan dari Pak Zulbaidi. Ya karena saya kurang memahami sintak-sintak yang ada di pembelajaran yang ada di RPP gitu. Jadi saya kurang bisa mengatur waktunya juga seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak Riono. Oke, sama-sama Pak. Oke, sepertinya cukup sekian ya untuk Pak Puji. Bisa di stop recordnya. Ya, memang. Dan kita akan memberikan kesempatan selanjutnya